Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang bauran lokasi dan distribusi. Sebelum itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, yaitu ada saya sendiri, Indah Ruslana Darmayati, NIM 21, lalu ada Rohematus Solehah, NIM 63, lalu ada Ahmad Zainurin, NIM 75, dan yang terakhir ada Melania Nur Ashrifah, NIM 101. Baik, di sini ada konsep lokasi dalam bauran pemasaran. Lokasi yang strategis akan menjadi salah satu keuntungan bagi perusahaan karena mudah terjangkau oleh konsumen. Namun, sekaligus juga akan menjadikan biaya sewa atau investasi tempat menjadi mahal. Tingginya biaya lokasi tersebut dapat terkompensasi dengan mengurangi biaya pemasaran. Lalu ada faktor pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama ada accessibility atau akses. Lokasi yang mudah dijangkau seperti mudah dijangkau oleh konsumen dengan berkendara atau berjalan kaki atau juga bisa dengan sarana transportasi umum. Yang kedua ada visibility atau visibilitas. Lokasi dapat dilihat dengan jelas melalui jalan terbuka. Yang ketiga ada traffic lalu lintas. Yang keempat ada tempat parkir yang luas dan aman. Yang kelima ada expansion atau ekspansi, tersedianya tempat yang cukup apabila terjadi keputusan untuk memperluas usaha di kemudian hari. Yang keenam ada environment atau lingkungan. Yang ketujuh ada lokasi pesaing, dan yang terakhir ada peraturan pemerintah. Kriteria daerah kinerja yang positif untuk pemasaran. Dalam strategi untuk memilih kriteria daerah kerja yang baik untuk dilakukan dalam pemasaran, yaitu yang pertama ada tingkat dari kepadatan penduduk sekitar lokasi usaha. Yang kedua ada besar pendapatan masyarakat sekitar lokasi bisnis. Yang ketiga ada memperhatikan tingkat keramaian lalu lalang kendaraan yang melewati bisnis Anda. Yang keempat ada banyaknya jenis usaha yang mendukung lokasi tersebut. Yang kelima ada sesuaikan dana dengan lokasi usaha yang akan Anda pilih. Yang keenam ada usahakan usaha memilih lokasi usaha yang tingkat kompetensinya rendah. Yang keenam ada akses menuju lokasi. Yang ketujuh ada tingkat keamanan. Dan yang terakhir ada selalu memperhatikan kebersihan lokasi usaha bisnis. Persyaratan K3 dalam kegiatan pemasaran. Fungsi dasar K3 terkait kegiatan pemasaran. Yang pertama, melakukan survei pasar atas suatu produk. Yang kedua, menentukan produk yang akan diusahakan. Yang ketiga, melakukan presentasi. Yang keempat, mengembangkan promosi produk melalui berbagai media. Yang kelima, menjalin hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, mengembangkan rencana pemasaran. Yang ketujuh, melaksanakan pemasaran produk dan jasa. Dan yang kedelapan, mengembangkan pasar ekspor. Lalu konsep dan kegunaan saluran distribusi. Konsep distribusi. Saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak kepemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumen. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran distribusi tersebut. Fungsi saluran distribusi yang pertama sebagai alat memperlancar keuangan perusahaan. Yang kedua, agen atau wholesaler bisa langsung mengambil barang dalam jumlah yang besar. Yang ketiga, jika perusahaan menjual harus menunggu konsumen datang dan jumlah yang dibeli relatif sedikit. Yang keempat, sebagai alat komunikasi, dan yang terakhir sebagai alat bantu penjualan atau promosi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe distribusi. Distribusi berganda adalah penggunaan lebih dari satu saluran yang berbeda untuk melayani beberapa segmen pelanggan dengan tujuan untuk memperoleh akses yang optimal pada setiap segmennya. Ada dua jenis penggunaan distribusi berganda. Yang pertama, saluran komplementer, yaitu jika masing-masing saluran menjual produk yang tidak saling berhubungan. Tujuannya untuk mencapai segmen pasar yang tidak dapat dicapai oleh saluran distribusi perusahaan yang ada sekarang. Yang kedua, saluran kompetitif,
yaitu apabila produk yang sama dijual melalui dua saluran yang berbeda, tetapi antara satu saluran dengan yang lain itu terjadi persaingan. Tujuan dari segmen ini untuk meningkatkan penjualan. Segmen ini juga dilakukan terutama untuk merespon perubahan lingkungan. Ada beberapa contoh sederhana tipe-tipe saluran distribusi. Yang pertama, dari produsen langsung ke konsumen. Yang kedua, dari produsen melalui retailer dan langsung ke konsumen. Yang ketiga, dari produsen melalui wholesaler, kemudian retailer, langsung ke konsumen. Yang keempat, dari produsen melalui agen, kemudian retailer, selanjutnya langsung ke konsumen. Yang kelima, dari produsen melalui agen, kemudian ke wholesaler, kemudian ke retailer, langsung ke konsumen. Selanjutnya, evaluasi saluran dan usaha pengendalian saluran distribusi. Kriteria yang dapat digunakan dalam evaluasi saluran adalah yang pertama, biaya distribusi. Yang kedua, cakupan pasar. Yang ketiga, layanan pelanggan. Dan yang keempat, komunikasi dengan pasar dan pengendalian jaringan saluran. Dan yang terakhir, yang kelima, dukungan saluran dalam peluncuran produk baru dan kerjasama mereka dalam promosi produk. Pengendalian saluran distribusi adalah usaha untuk menguasai semua anggota dalam saluran distribusi agar dapat mengendalikan kegiatan mereka secara terpusat atau terarah dengan tujuannya bersama. Tujuan dari usaha ini adalah untuk meningkatkan pengendalian. Yang kedua, memperbaiki ketidakefisienan. Yang ketiga, mengetahui efektivitas biaya melalui kurva pengalaman. Dan yang keempat, mencapai skala ekonomis. Terdapat beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk mengendalikan saluran pemasaran. Yang pertama, Vertical Marketing System atau VMS adalah jaringan yang dikelola secara terpusat dan profesional yang sejak awal didesain untuk mencapai penghematan dalam operasi dan pemasaran yang maksimal. Yang kedua, dengan Horizontal Marketing System merupakan jaringan yang terbentuk bila beberapa perusahaan perantara yang tidak berkaitan menggabungkan sumber daya dan program pemasarannya untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada, yang dalam hal ini mereka berada dalam satu manajemen. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu manajemen konflik dalam saluran distribusi. Manajemen konflik dalam saluran distribusi bersifat horizontal dan vertikal. Konflik yang bersifat horizontal yaitu konflik yang terjadi antara perantara yang menjual barang sejenis dan konflik yang terjadi antara perantara yang menjual barang yang berbeda. Sedangkan untuk konflik yang bersifat vertikal yaitu konflik yang terjadi antara produsen dan pedagang grosir dan konflik yang terjadi antara produsen dan pengecer. Selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini kami ambil dari salah satu jurnal yang berjudul Analisis Saluran Distribusi Hipermarket di Kota Bandung. Saluran distribusi merupakan hal yang penting dalam kegiatan retail, khususnya hypermarket. Saluran distribusi merupakan suatu struktur yang menggambarkan alternatif saluran yang dipilih dan juga menggambarkan situasi pemasaran pada perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan saluran distribusi pendek. Hal ini disebabkan untuk barang berasal dari produsen langsung dan berlaku untuk perusahaan yang besar seperti hypermarket. Dalam hal ini, hypermarket melakukan saluran distribusi dengan mengacu pada konsep produsen, pedagang besar, dan konsumen. Dalam melakukan kegiatan saluran distribusi, hypermarket melakukan trading term, yaitu kesepakatan yang dilakukan hypermarket dengan produsen atau supplier. Kerjasama ini berkaitan dengan pemasaran produk, penentuan harga, dan promosi barang yang dikeluarkan. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.